Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang modul 1.1. Ya, saya sebagai guru penggerak dari SMK Negeri 4 Kota Serang. Jadi saya angkatan ke-7, calon guru penggerak, akan menyampaikan kesimpulan dari modul 1.1A8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini fasilitator kami dari atas nama Ibu Murwati Widiani dan juga pengajar praktik saya Bu EN Kutia. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Pada kesempatan kali ini, pertanyaan pemantik pada 1.1A8 ini adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu tentang pemikiran KHD. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Dan yang ketiga, apa yang saya dapat atau segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan pemantik ini. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah, sebelum mempelajari modul ini, bahwa guru yang pertama mendominasi pembelajaran dalam kelas, pembelajaran di kelas. Ya, jadi istilahnya teacher centered learning, pembelajaran terpusat kepada guru, itu setahu saya. Terus pembelajaran terfokus pada materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja, hanya mengutamakan aspek kognitif peserta didik saja. Yang ketiga, siswa itu hanya pasif dan motivasi belajar siswa itu rendah. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik siswa. Dan yang kelima, suasana kelas yang tertib dan tenang adalah fokus utama. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pembelajaran siswa SMK Negeri 4 Kota Serang. Saatnya kita adalah melakukan pengisian sistem AC. Jadi pengisian pertama adalah dengan cara mesin mati. Guru dan peserta didik. Alatnya adalah namanya Freon 134A. Ini MPG kayak tadi. Untuk vakum sudah selesai. Ini masih tadi untuk tahapan pertama. Belum cara menginstalasi adalah bisa dipegang. Ya. Yang ini posisi. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Merubah pemikiran dan merubah perilaku. Jadi yang harus kita rubah adalah bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Apalagi sekarang sudah teknologi informasi yang cepat sekali, semua bisa mengakses peserta didik, sistem informasi dan komunikasi dengan gadget yang mereka bawa dari peserta didik. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Jadi kita harus menghargai karakter setiap peserta didik. Jadi pembelajaran yang masih berpusat kepada murid atau peserta didik. Jadi yang merubahnya bagaimana? Merubah perilaku kita sebagai guru, yaitu mengemas pembelajaran yang semenarik mungkin agar siswa termotivasi. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat bakatnya. Jadi kebebasan. Yang ketiga, menuntun anak sesuai dengan kodratnya.
Jadi kita tuntun, bukan menuntut, tapi kita menuntun. Selanjutnya, apa yang saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan, ya. Jadi bagaimana pembelajaran itu yang menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, jadi tergantung di daerahnya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti, ya. Jadi akhlak itu, karakter itu harus kita bentuk. Karena apa? Mungkin YouTube, Google nggak menerapkan itu. Jadi hanya di pembelajaran inilah, di kelas, yang bisa menerapkan, mengutamakan pendidikan karakter. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, ya, bukan menuntut siswa, tapi menuntun. Selanjutnya, menerapkan konsep merdeka belajar, ya, sesuai minat dan bakatnya, ya. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi jangan sampai kita mengasih pembelajaran di siswa itu tidak sesuai zamannya, ya. Jadi saya sampaikan tentang informasi yang makin pesat saat ini. Terus mengintegrasikan permainan atau ice breaking dalam pembelajaran. Nah, jadi ini, ya, jangan sampai bosen peserta didik ada di kelas. Ice breaking itu kita bisa akses dimanapun, ya. Selanjutnya, kesimpulan dari pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik, ya, akhlak, ya. Jadi ini yang paling utama dan harus pertama kita tanamkan, ya. Selanjutnya, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Artinya apa? Pendidikan adalah paling utama buat peserta didik. Kebutuhan peserta didik harus kita layanin, karena masa depan bangsa ini, masa depan negara ini, ataupun dunia ini adalah anak-anak didik kita yang akan melanjutkan generasi masa depan yang lebih gemilang. Selanjutnya, terima kasih telah menonton kesimpulan dari modul 1.1 koneksi, ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa merubah metode pembelajaran yang lebih baik, merdeka belajar, berfokus pada peserta didik, dan potensi peserta didik bisa tergali. Ya, kita menuntun pembelajaran ke peserta didik bukan untuk menuntut. Salam dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mencetak generasi bangsa yang lebih baik dan lebih bermartabat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.